Princess Melia! Don't just float there like a jellyfish! Bombastic side-eye. Criminal offensive side-eye. Semuanya. Jadi di sini kami akan menjelaskan tentang hasil proyek akhir isian kami. Kami dari kelompok 8 sebelumnya perkenalkan. Nama saya Ahmad Ihsan Al-Farabi dengan NRP terakhir 025. Saya sendiri Nico Rafael Desprancia, NRP akhir 001. Saya Safa Kamila dengan NRP terakhir 051. Saya Agung Natalia dengan NRP akhir 012. Saya Davira Cinta Erani, NRP akhir 013. Di sini alat kami bernama Water Turbidity Meter. Tentunya untuk menjalankan sebuah alat instrumen diperlukan sebuah perintah. Perintah tersebut berupa sebuah kode program. Kode program yang digunakan pada Arduino tersebut menggunakan bahasa pemrograman C. Langkah pertama dalam pemrograman Arduino tentunya kita harus menyiapkan library terlebih dahulu. Library ini berfungsi untuk menyediakan beberapa fungsi khusus untuk mengakses dan mengelola sensor yang kita gunakan. Pada program kami menggunakan library yaitu Liquid Crystal _i2c. Library ini digunakan untuk mengakses LCD sebagai media untuk memaparkan dari output pengukuran dengan menggunakan sensor yang telah kami buat, yaitu untuk menunjukkan display dari output kami. Kemudian kita menggunakan integer A0 digunakan untuk mendeklarasikan pembacaan data pada sensor. Kemudian void loop yang berisi banyak perintah lainnya untuk memastikan program kita dapat membaca dan memproses data yang diperoleh dari sensor. Karena kita menggunakan LCD sebagai display untuk memaparkan output kami, maka juga harus mengatur perintah untuk LCD tersebut, yaitu mengatur letak penulisan output pada layar LCD dan serial print pada LCD tersebut. Setelah itu, kita mengatur nilai percabangan untuk menyatakan pernyataan kondisional, yaitu dengan menggunakan pernyataan if dan else. Pada pernyataan if menyatakan jika nilai sensor lebih dari 475, maka output pada LCD bertuliskan clear. Lalu pernyataan else untuk menyatakan pernyataan sebaliknya, bahwa jika nilai sensor kurang dari 475, maka output pada LCD atau serial print LCD bertuliskan dirty. Kemudian memastikan sudah tidak ada penulisan pada perintah program yang telah dibuat. Lalu program tersebut akan dikompil dan dipastikan tidak ada error message. Karena jika ada error message itu tidak bisa diterima oleh perintahnya tidak bisa diterima oleh Arduino. Kemudian kita sambungkan Arduino dengan laptop untuk menjalankan kode program yang telah dibuat. Jadi board Arduino dan laptop disambungkan dengan kabel adaptor. Lalu sambungan Arduino dengan program melalui tools disambungkan dengan port Arduino yang sesuai agar Arduino tersebut dapat menjalankan perintah yang telah kita buat melalui program dengan benar. Untuk komponen-komponennya yang pertama ada adaptor. Fungsinya itu mengubah arus dari AC menjadi DC atau sebaliknya dan mengubah tegangan baik menaikkan atau menurunkan tegangan. Ya, yang kedua itu ada Arduino. Arduino itu berperan sebagai pusatnya, ya jadi itu yang kontrol komponen-komponennya. Kemudian dari Arduino Uno itu disambungkan ke komponen-komponennya menggunakan kabel jumper. Terus pin yang dipakai itu dari male ke female. Fungsinya kabel jumper itu kita nggak perlu menyolder lagi kalau buat nyambungin ke komponennya. Kemudian dari Arduino SCL dan SDA itu disambungkan ke LCD-nya. Kemudian pin GND dan SCC dari LCD I2C disambungkan ke Arduino Uno. Jadi pin GND di Arduino Uno itu disambungkan ke LCD I2C dan sensornya. Pin A0 pada Arduino Uno disambungkan juga ke sensornya. Kemudian ada sensor turbidity yang fungsinya untuk mengukur kualitas air dengan mendeteksi tingkat kekeruhannya. Jadi itu unit yang dipakai biasanya menggunakan NTU atau Nephelometric Turbidity Units. Dan sampel yang dipakai itu ada air bersih dan air kotor. Dan yang terakhir ada LCD I2C yang fungsinya itu sebagai tampilan utama atau display ya. Selanjutnya dalam bidang
elektronika, LDR banyak digunakan sebagai sensor cahaya. LDR bekerja berdasarkan pengaruh dan intensitas cahaya yang datang pada bagian sensor. Besarnya intensitas cahaya yang akan mempengaruhi besarnya nilai resistansi pada LDR. Perubahan nilai resistansi pada LDR akibat perubahan intensitas cahaya yang jatuh padanya akan menghasilkan perubahan tegangan. Perubahan tegangan inilah yang digunakan sebagai indikator penentuan tingkat kekerasan sampel yang dideteksi. Dalam proyek ini, kita dapat memanfaatkan LED sebagai sumber cahaya, air sebagai media, dan LDR sebagai sensor untuk mengukur intensitas cahaya yang melewati air. Jadi ini adalah modul turbidity-nya yang kami gunakan. Jadi di salah satu sisi dari ujung batang modul ini terdapat sensor LDR di dalamnya, dan satu sisi di seberangnya juga ada LED sebagai sumber cahaya. Intinya kan seperti pada prinsip dasar yang setelah dijelaskan, sinar dari LED dipancarkan lalu ditangkap oleh LDR di sisi satunya untuk diubah dari tegangan, nilai diubah menjadi nilai numerik kekeruhan yang dikeluarkan ke output LCD sebagai indikator jika air kotor maka dirty, dan jika air jernih maka akan outputnya clear. Berikut kami coba di air jernih dan menunjukkan turbidity 56 dengan indikator clear. Lalu kami celupkan ke air kotor atau keruh turbidity dengan nilai 67 dan indikator dirty. Baik, kita coba lagi ke air yang jernih. Nah, menghasilkan turbidity nilai 54 dengan indikator clear. Jadi untuk demonstrasi alat water turbidity meter yang kami buat, kurang lebih seperti itu hasilnya untuk cara kerja alatnya. Dan mungkin kedepannya kami akan kembangkan untuk kalibrasi data alatnya lebih akurat lagi sesuai dengan kondisi real time. Cukup sekian mungkin, terima kasih.